Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang PLC tipe CP1E seri E40DRA seperti yang kita punya ya. Namun sebelum kita bahas lebih jauh, saya akan coba urai sedikit apa itu E40DRA. Jadi kalau kita lihat dari tabel ini atau keterangan di sini ya, tipe E itu kelas basic modul ya. Di sini ada 3 kelas E, N, dan NA ya. Untuk 40 itu adalah jumlah input dan output. Kalau 40 I/O berarti nanti akan ada di sana akan ada 24 input dan 16 output. Sedangkan untuk D sendiri di sini adalah tipe inputnya. Inputnya itu tegangannya DC ya. Sedangkan R itu adalah tipe outputnya. Outputnya menggunakan relay ya. Karena ada juga yang outputnya menggunakan transistor dengan ditandai kode huruf T ya. Dan T1 ya, sourcing. Terus selanjutnya power supply itu kodenya A. A itu berarti menandakan bahwa power supply-nya adalah AC. Ya, dia bekerja di power supply asli. Kalau kita lihat di sana di nameplate-nya atau tadi di bagian atasnya kita lihat power supply-nya AC bekerja dari 100 sampai dengan 240 volt. Jadi sebetulnya PLC ini masih bisa bekerja pada tegangan 100 minimal sampai maksimal 240 volt, walaupun sebetulnya kurang bagus di tegangan ini ya. Terlalu rendah juga kurang bagus, terlalu tinggi juga membahayakan ya. Karena sebaiknya memang di tegangan standar yaitu di 220 volt karena itu akan bekerja dengan baik. Sedangkan frekuensinya dia bisa bekerja pada frekuensi 50 Hz dan frekuensi 70 Hz. Dan source-nya ini atau power supply ini menggunakan daya sebesar 70 VA atau ampere ya. Dan dia sendiri juga punya ya berupa tegangan DC 24 volt untuk mensuplai pada input PLC. Jadi untuk mempekerjakan input PLC tipe CP1E ini sudah mempunyai tegangan 24 volt untuk mensuplainya. Jadi tidak perlu tegangan dari luar karena dia sudah dibekali dengan tegangan sendiri untuk mempekerjakan input pada PLC ini. Selanjutnya, kalau kita lihat di sini, ya, jadi saya coba menarik bagian input dan bagian outputnya dengan gambar seperti ini supaya kita lebih jelas dalam memvisualisasikannya. Di sini saya mencoba mengilustrasikan atau memberi gambaran kepada kalian apa toh yang bekerja pada input dan apa yang bekerja pada output ya. Oke, kita lanjut sini bahwa pada input itu kita seumpama mempunyai sebuah relay, tapi koilnya saja, bukan relaynya. Coil relay yang bekerja pada tegangan 24 volt ya. Jadi masing-masing input ini itu mempunyai coil relay
yang bekerja pada tegangan 24 volt. Oke. Nah, coil relay ini akan bisa bekerja pada nanti diberi masukan power supply dari suplai daya DC 24 volt. Karena PLC ini sudah punya suplai daya sendiri DC 24 volt, maka tidak perlu suplai daya dari luar. Langsung kita bisa menarik kabel untuk dikoppel ke bagian COM, ya. Misalkan di sini itu kita lihat ya, di bagian minusnya itu masuk ke bagian COM dan bagian plusnya masuk ke saklar. Nah, untuk bagian plusnya sebelum masuk ke input PLC memang harus disaklar dulu. Karena kalau langsung, maka dia otomatis langsung bekerja. Karena tegangan langsung masuk dan mengoperasikan coil pada tiap-tiap input. Maka dari itu, saklar fungsinya untuk memberi perintah kapan input ini akan bekerja atau coil dalam input itu akan bekerja. Gitu ya. Nah, selanjutnya di sini banyak sekali input, maka juga semua input ini bisa bekerja untuk mengoperasikan output. Nah, output sendiri itu adalah seperti halnya kontak pada relay. Namun antara output 00 dengan input 00 itu bisa terhubung dan bisa tidak. Karena tiap coil relay ini akan bekerja dan akan memerintah output sesuai dengan perintah yang dimasukkan. Jadi bisa saja pada input 00 nanti akan memerintah output pada 07 atau 06 atau berapa saja. Jadi intinya satu input ini akan bisa memerintah ke output mana saja. Tapi tidak hanya satu input, bisa jadi lebih dari satu input akan memerintah satu output bisa. Atau sebaliknya, satu output diperintah banyak input. Misalkan output pada 04 di sini. Itu diperintah dari input 01 dan 05. Karena input 01 adalah untuk on, input 05 untuk off misalkan. Jadi satu input bisa diperintah satu output bisa diperintah dua input atau sebaliknya. Satu input memerintah dua output misalkan. Pada input 05 kalau ditekan dia akan mempekerjakan dua output pada 04 dan 06 misalkan. Jadi baik input maupun output bisa digunakan multi input dan multi output tergantung program yang akan kita pergunakan. Selanjutnya, kenapa output di sini COM-nya kok beda-beda? Ada COM yang pertama hanya mengendalikan 00, COM kedua mengendalikan 01, COM ketiga mengendalikan 02 dan 3, dan seterusnya seperti pada gambar. Karena bisa bermungkinan pada saat output ini digunakan, itu bisa digunakan secara bersamaan tapi pada tegangan yang berbeda. Misalkan pada saat kita butuhkan indikator dengan lampu DC, kita pasang di COM 1. Tetapi ada juga output yang menggunakan AC, kita pasang di misalkan COM 2. Atau bisa jadi DC dengan tegangan yang berbeda, kita pasang di
COM2 pada 01. Jadi misalkan di 00 outputnya itu tegangannya misalkan 12 volt, terus di 01 output 01 tegangannya 24 volt, sama-sama DC tapi beda tegangan, maka bisa digunakan secara terpisah. Atau mungkin pada COM3 itu bisa digunakan tegangan AC, seperti pada gambar misalkan ini, pada output 04 dan 06 kita gunakan untuk kontaktor dan lampu. Seperti itu. Ya, jadi demikian kira-kira sistem instalasi yang akan kita bangun untuk PLC. Maka nanti coba kalian amati job sheet-nya, kalian simpulkan berapa jumlah input yang dibutuhkan, berapa jumlah output yang dibutuhkan, selanjutnya kalian prepare sebelum kalian nanti praktekkan pada panel. Demikian keterangan singkat untuk membuat instalasi PLC, dan silahkan kalian prepare sebelum kalian praktek supaya nanti tidak terjadi masalah pada saat praktek. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.